Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kusnadi 87. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial langkah-langkah melakukan konfigurasi router Makrotik menggunakan router board 951UI2ND. Ini bendanya. Jadi untuk RB951 ini ada 5 port. Yang pertama itu sudah ada keterangannya internet. Jadi nanti kabel yang dari modem atau yang bisa internet itu masuk ke Ether 1. Kemudian untuk kabel LAN nanti yang akan kita masukkan ke laptop itu diletakkan di port 2. Meskipun ini tidak harus seperti ini bisa diotak-atik sesuai dengan kebutuhan, karena ketika suatu saat nanti port 1 rusak, maka yang lain juga bisa difungsikan sebagai internet ya. Oke, untuk topologinya ini kabel yang bisa internet atau dari modem kita masukkan ke port 1. Kemudian ini kabel yang kita hubungkan ke laptop, letakkan di port 2. Kemudian kita nyalakan modemnya. Untuk ketentuan IP address itu menyesuaikan sesuai dengan modem ya untuk Ether 1, karena itu merupakan IP dari modem. Untuk saya itu menggunakan IP statik, di mana IP-nya itu yaitu 192.168.1.100/24. kemudian nanti gateway-nya ke IP 192.168.1.1, karena itu merupakan IP dari modem yang saya gunakan. Kemudian untuk yang LAN, untuk Ether 2-nya nanti IP address-nya menggunakan IP sesuai keinginan kita ya. Misalnya nanti saya menggunakan 192.168.10.1/24. itu untuk komputer untuk Ether 2 yang kita gunakan, untuk nanti digunakan komputer klien atau laptop kita yang menggunakan internet itu. Bagaimana langkah konfigurasinya? Ayo bisa kita mulai. Jadi kita nyalakan dulu. Bagaimana untuk konfigurasinya? Ayo kita bisa diperhatikan. Yang pertama, jangan lupa port 1 itu untuk modem atau kabel yang terhubung ke modem, kemudian port 2 terhubung ke laptop kita. Kalau sudah dihubungkan dan dinyalakan, kita coba cari. Oke, di sini sudah ketemu. Pilih di tab MacBoard ya. Kemudian di sini kita pilih MAC address. Kita di sini admin, ketik admin kalau masih kosong. Kemudian passwordnya kita kosongin. Terus kita connect. Nah, pada tahap ini muncul Autopass Default Configuration, supaya nanti kita bisa mengatur secara manual, karena kita akan mengkonfigurasi dari awal. Kita remove configuration. Jadi konfigurasi pabrik kita remove, kita tutup, kemudian kita buka kembali winbooknya. Nah, di sini IP-nya sudah hilang, kemudian bisa kita connect ya. Oke, ini sudah masuk ke tampilan dari Makrotik kita. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah kita set identity ya, supaya nanti bisa dikenali dengan identitas dari Makrotik kita. Di menu sistem, kemudian identity ya, sistem identity. Misalnya kita buat Makrotik Kusnadi misalnya. Awalnya di sini masih bernama Makrotik. Kalau kita tambahkan, kita apply, maka ini akan ditambahkan Kusnadi. Kita oke. Kemudian langkah berikutnya adalah mengidentifikasi interface kita supaya mudah dikenali nanti ketika konfigurasi, yaitu di menu interface. Kemudian di sini Ether 1 dan Ether 2 kita tambahkan namanya, klik 2 kali Ether 1. Kemudian kita tambahkan misalnya ini untuk internet misalnya. Ether 1 kita tambahkan internet, kemudian apply oke. Dan Ether 2 kita tambahkan LAN supaya nanti kita mudah untuk mengenali. Sudah? Kalau sudah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP address ya. Langkahnya adalah klik IP kemudian address, kemudian tekan tanda plus. Nah, sesuai dengan ketentuan tadi di awal bahwa
Untuk Ether 1 kita pilih dulu interface Ether 1 di sini internet. IP-nya itu adalah 192.168.1.100. Ini disesuaikan dengan IP modem kita ya, karena modem yang saya gunakan itu IP-nya adalah 192.168.1.1, maka saya menggunakan IP yang sekelas dengan modemnya tersebut. Kemudian di sini network nanti dibiarkan saja kita apply, maka networknya akan muncul ya. Networknya 192.168.1.0. Kemudian oke. Kalau Ether 1 sudah, kita tambahkan untuk Ether 2. Kita ganti interface-nya ke LAN. Kemudian untuk address-nya kita sesuai dengan kebutuhan kita, misalnya 192.168.10.1 ini /24, jangan lupa. Kemudian di apply, maka networknya akan muncul. Oke, untuk IP address sudah. Selanjutnya kita konfigurasi IP root ya, dengan klik IP kemudian routes ya. Kemudian kita tambahkan di sini. Nah, di SP address dibiarkan saja 0.0.0/0. Kemudian di bagian gateway kita tulis gateway kita atau IP dari modem kita, yaitu 192.168.1.1. Kemudian kita apply. Nah, kalau di sini muncul di kabel Ether 1 internet, berarti ini sudah terhubung ya. Oke. Langkah berikutnya adalah mengkonfigurasi DNS. Klik IP DNS, kemudian muncul server, kita ketikkan 8.8.8, kemudian klik tanda panah bawah, bisa kita tambahkan 8.8.4.4. Kemudian jangan lupa untuk allow remote request, kemudian tekan apply dan oke. Oke, selanjutnya adalah IP firewall ya. Nah, pada bagian NAT ini kita tekan plus, tambahkan plus, dan pada tab general chain-nya itu SRC NAT, kemudian pada out interface kita pilih yang Ether 1 internet. Nah, ini pada chain SRC NAT, kemudian out interface itu Ether 1 internet. Kemudian di tab action itu pilih masquerade ya, masquerade ini, tekan apply dan oke. Nah, kalau sudah firewall ini kita coba ping ke Google dari MikroTik kita. Nah, ini sudah apply ya, sudah bisa terhubung ke internet. Kita Ctrl C untuk menghentikan ini. Kemudian kita atur DHCP server supaya klien yang terhubung ke MikroTik kita itu tidak usah mengetikkan IP address, yaitu dengan cara kita tutup dulu ini supaya tidak mengganggu. Kita tekan menu IP kemudian DHCP server. Nah, muncul window DHCP server, kita klik DHCP setup. Kemudian di mana kita akan membuat DHCP servernya, karena kita akan mau nge-share di LAN, maka kita LAN-nya ini diklik atau dipilih, kemudian next. Ini IP-nya LAN ya, networknya 10.0, kemudian next. Ini gateway-nya untuk jaringan LAN nanti, next. Ini range IP berapa sampai berapa yang diberikan ke klien. Jadi di sini yang akan diberikan ke klien itu dari 192.168.10.2 sampai 10.254. Next. DNS-nya sesuai dengan yang tadi. Kemudian list time ini waktu untuk penyewaan IP ya. Kita biarkan default saja, kemudian next. Nah, ini sudah selesai successfully. Oke. Selanjutnya dari klien kita coba berikan IP secara otomatis ya. Kita set IP secara otomatis, apakah sudah dapat atau belum IP dari MikroTik kita. Kita masuk ke Ethernet kita, kemudian properties IP versi 4, kita obtain, kemudian klik OK. Oke. Tunggu sebentar. Nah, kalau sudah internet ini bisa kita cek detail ya. DHCP enable yes, kemudian IP yang didapat adalah 192.168.10.254. Kemudian DHCP servernya ke sini, kemudian gateway-nya juga ke 10.1 sama. Kita close, kemudian kita uji coba dengan membuka command prompt. Kita ping ke google.com. Oke, sudah reply from
IP-nya Google. Kemudian kita coba buka browser. Kita buka Google, apakah sudah bisa? Oke, dan ternyata sudah berhasil. Jadi demikian langkah-langkah untuk melakukan konfigurasi Makrotik menggunakan RB951UI2ND. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.